Tetapi Islam nggak bikin begitu. Islam ini nggak ikutin ajaran universal. Islam ini punya hukum dari neraka, ya kan? Apakah hukum dari neraka? Paksa. Ya, saya yang benar, kamu salah. Kalau kamu nggak ikut saya, kamu saya bunuh. Karena memang Islam adalah hukum neraka. Hukum di dalam Islam adalah hukum neraka. Zoom kita internasional, ya. Jadi makanya saya selalu mengucapkan salam ke seluruh dunia karena ya yang saya lakukan adalah suara kenabian, ya, untuk seluruh dunia. Makanya lihat tagline-nya itu kan. Oh, Joseph Paul Sang, suara kenabian bagi dunia. Itu ya tagline-nya ya di belakang saya. Ya, tentu saja yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan yang berbahasa Ibrani dan Yunani ya. Sesuai dengan talentanya Nabi ke-26. Bahasanya bisanya itu doang. Oke. Ya, tema kita ya hari ini adalah logika Islam. MKC versus Muhammad AS. Kalau di dalam kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa kemarin itu kita belajar bagaimana ya tentang penistaan agama, definisi penistaan agama dan bagaimana sejarah penistaan agama dari masa ke masa ya. Kita sudah belajar bersama-sama, ternyata penistaan agama itu sangat fragile banget ya definisinya ya. Semua orang bisa mengklaim penistaan agama. Dan yang paling kurang ajar adalah Nabi ke-25 ini yang menista, semuanya dinista sama dia. Ya, dan sebagai balasan dia sediain parang. Kamu berani ngomong saya menista, gua parang lu. Galakan dia, galakan yang menista. Nampaknya perlu kita contoh nih ya. Lebih galakan yang menista daripada yang dinista. Ya toh, itulah kenyataannya kan. Lebih galakan yang dinista daripada yang dinista. Nah, hari ini kita juga mau belajar dari kasusnya Muhammad KC ini. Ya, dari Muhammad KC sama si para Muhammad AS ini kan, Muhammad Yahya Waloni, Muhammad siapa itu si Tonggos itu saya lupa lagi. Abdul Somad. Muhammad Abdul Somad. Wah. Jadi kalau dalam definisinya itu logikanya di dalam mereka menyatakan kebenaran. Ya. Mereka menyatakan kebenaran. Jadi undang-undang penistaan agama tidak berlaku sama mereka karena mereka menyatakan kebenaran. Bagaimana bisa kebenaran itu dianggap sebuah penistaan agama? Nah, tetapi kalau kita melihat sejarah penistaan agama kemarin, bahwa itulah yang namanya penistaan agama dan memang tidak bisa dipungkiri Muhammad itu menista semua agama di dunia. Ya, paling tidak agama-agama yang ada di Mekah saat itu, termasuk orang Quraisy, makanya mau dibunuh sama orang Quraisy dan Muhammadnya langsung tiba-tiba dalam semalam dia langsung jadi Cina, ya kan, jadi tenggelam, petang hilang. Ya kan? Bagus juga ya, nanti kita judulnya di tagline-nya di depannya Muhammad ternyata seorang tenggelam begitu ya. Ternyata Muhammad SAW adalah tenggelam gitu ya. Bagus ya, petang hilang maksudnya begitu. Nah, mendadak jadi tenggelam ya kan, petang hilang Muhammad itu. Kenapa? Itu terbukti bahwa dia bersalah. Kalau dia nggak bersalah nggak perlu kabur. Ya kan? Kalau dia tidak bersalah nggak perlu kabur. Justru karena dia salah makanya dia kabur. Ya kan, dari Mekah ke Madinah malam-malam pula. Nah, kalau saya perginya memang malam-malam pesawatnya jam 1, tapi kan saya nggak peteng hilang. Memang saya udah kasih tahu sama si gerombolannya AWF, ya kan. Waktu mereka bilang mau debatnya Januari, ya nggak bisa. Januari gue udah berangkat Eropa, enak aja loh. Ya kan, itu sudah ada schedule-nya semua. Ya, sudah ada schedule-nya semua. Nah, jadi saudara-saudara, kita sebentar ya, ini saya kok dari tadi batuk terus, saya kurang minum nih ya. Jadi kita setiap hari kita diperhadapkan ya dengan satu framing dari orang Islam, logika di dalam Islam bahwa mereka menyatakan kebenaran ketika mereka menista agama Kristen, mereka sedang menyatakan kebenaran. Dan ketika ada orang Kristen salah ngomong, itu menista agama. Itu sudah di framing di Indonesia.
dan di seluruh dunia. Jadi kalau Geert Wilders yang di Belanda itu, ya, Geert Wilders oposisinya Belanda itu menista agama, ya. Sementara Charlie Hebdo dianggap menista agama, sama yang di Prancis itu menista agama, makanya dibunuh, ya kan, sama orang Islam. Lalu Muhammad bagaimana? Oh tidak, dia menyatakan kebenaran, ya. Itu kebenaran bijimu kuwi, ya kan, kebenaran bijinya Muhammad, ya kan. Apa ngomongnya jorok amat? Oh biji kan biji jambu, biji jeruk itu kan biji. Ya, termasuk bijinya Muhammad kan juga biji, ya kan? Kok jorok gimana sih? Otak kamu aja yang jorok, saya ngomongnya jorok. Yang biji kok, bukan biji apa namanya? Biji mata, ya kan? Biji jengkol kan biji. Dasar biji loh. Nah itu dia orang, saya bilang penistaan. Muhammad bilang penistaan bijimu, kebenaran bijimu itu, ya kan? Jadi, nah iya bijinya Muhammad segede kurma. Ini kan biji kurma kan memang kan, bijinya kurmanya Muhammad maksudnya. Nah jadi logika itu dipaksakan, ya, dan itulah ketidakadilan di dalam Islam. Berbeda sekali di dalam hukum Torah. Hukum Torah dalam Matius 7 ayat 12. Kalau kamu tidak ingin diperlakukan, ya, itu suatu tindak. Kalau kamu ingin orang lain memperlakukan suatu hal kepadamu, kamu perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Demikian juga kalau kamu tidak ingin diperlakukan suatu hal, kamu jangan melakukan kepada orang lain. Loh Pak Paul kok menista? Oh saya nggak menista. Ya tapi kan Pak Paul mengkritik Islam. Kalau Pak Paul nggak mau dikritik, jangan mengkritik Islam. Oh agama saya dikritik juga nggak apa-apa, boleh. Anda boleh kritik agama saya nggak punya agama ya. Anda boleh kritik Kristen, Anda boleh kritik Alkitab, Anda boleh kritik Yesus kalau Anda sanggup. Boleh. Anda kritik saya, boleh. Itulah sebabnya, karena saya mengizinkan Anda mengkritik saya juga mengkritik Anda. Saya melakukan apa yang ada di dalam Matius 7 ayat 12. Apapun yang ingin Anda lakukan kepada orang lain, yang ingin orang lain perbuat pada Anda, perbuatlah yang sama. Saya juga sama. Saya ingin ada orang kasih makan saya, maka saya kasih makan orang. Sama kan? Saya tidak ingin ada orang bunuh saya, makanya saya nggak pernah bunuh orang. Nah, tetapi Islam nggak bikin begitu. Islam ini nggak ikutin ajaran universal. Islam ini punya hukum dari neraka, ya kan? Apakah hukum dari neraka? Paksa. Ya, saya yang benar, kamu salah. Kalau kamu nggak ikut saya bunuh. Karena memang Islam adalah hukum neraka. Hukum di dalam Islam adalah hukum neraka. Makanya di mana ada Islam, di situ pasti, aku yakin ada kematian. Karena memang hukumnya hukum neraka kok. Ya kan? Ayo, Anda mau bisa membantah saya kasih 1 miliar. Di mana ada Islam, di situ ada kematian. Dan kematiannya mengerikan. Ya. Di mana ada Alkitab, di situ ada kerajaan Allah, ada kehidupan dihantarkan. Contohnya Nabi ke-26 mengajarkan Alkitab, lalu saya mengajarkan kepada Anda semua untuk berdiakonia. Ya, dan Anda semua bersemangat. Ya, banyak yang mau ya berdiakonia. Namun kita bilang, nanti dulu kita atur dulu SOP-nya supaya kita jangan sampai berantakan. Nanti orang ya nggak percaya kita lagi. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang besar. Ya makanya kita beresin SOP-nya dulu supaya rapi semua, udah benar, kontrolnya udah benar, kita tambahin 2.000 sehari. Lalu menjadi 5.000 sehari, dan target kita 10.000 sehari. Ya, itu yang kita mau. Nah, itulah sebabnya hukum di dalam Kristen adalah hukum yang menghidupkan. Hukum di dalam Kristen adalah hukum yang menghidupkan. Nah, itulah sebabnya saya kemudian menyatakan suara kenabian bagi gereja-gereja. Lihat ya, gereja yang tidak marturia dan diakonia adalah gereja yang sesat. Gereja yang sesat itu bukan saksi Yehova ya.
Gereja yang sesat itu bukan gereja Katolik. Salah tuh Anda tuh pendeta-pendeta karismatik yang ngomong Katolik sesat. Anda itulah yang sesat itu, yang tidak mau bermarturia dan diakonia. Yang pakai jam 2,5 miliar, itulah pendeta sesat. Karena Tuhan berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau kamu pakai jam tangan 2,5 miliar, sementara ada orang-orang lapar di gerejamu, jemaatmu ada yang lapar, ada yang nggak bisa bayar sekolah, berarti Anda sedang sesat. Anda sedang tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Anda sedang menggenapi di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ayo kita cek, apakah jemaatnya Gilbert, ada yang belum bayar sekolah, silakan daftar sama saya. Ya, pengumuman jemaatnya Gilbert yang belum bayar sekolah, silakan daftar sama saya, kasih tahu nomor keanggotaan Anda di jemaatnya Gilbert berapa. Nanti kita akan tagih dari sini, kita akan teriakkan sama-sama ya. Nah, ini pengumuman ini ya. Nah, bagi jemaat-jemaat yang tahu pendetanya kaya ya, tetapi Anda sendiri miskin ya, dan Anda tidak bisa bayar sekolah anaknya. Anda kirim kartu anggota Anda, keanggotaan Anda, nanti kita tagih pendeta-pendetanya dari channel ini ya. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan itu tugasnya gereja. Lo urusanmu apa Pak? Oh, bukan urusan. Oh, itu urusan saya adalah karena kita ada di dalam kerajaan Allah. Ya, kita harus tagih sama pendetanya. Nah, kita harus tagih sama pendetanya. Kalau pendetanya pakai Porsche, pakai limosin, pakai Pajero, tapi jemaatnya ada yang nggak bisa bayar sekolah, ya, wah itu nggak benar tuh. Ya, kalau pendeta-pendetanya masih kecil, justru Anda yang harus kasih pendetanya. Kalau pendetanya aja masih naik sepeda motor kemana-mana, masih naik sepeda kayak saya, ya, malah kasih ke saya. Saya kan kemana-mana naik sepeda. Tertawa jahat. Aduh, ada-ada aja. Ya, jadi kita memang yang melakukan apa namanya kritik terhadap gereja. Ya, sebentar. Ini kata ada yang bilang suara saya kecil ya, betul nggak? Sebentar, saya cek dulu. Audionya tes 1, 2. Ya, kayaknya udah oke ya. Bagus, Pak. Bagus ya. Oke, terima kasih, host. Nah, jadi saudara, ya, suara kenabian ini bukan hanya bagi orang Islam, bagi seluruh dunia. Itulah suara kenabian yang kita teriakan. Ya, nah, saudara-saudara, kita hari ini ya kita melihat bagaimana orang-orang di Indonesia, hukum di Indonesia di framing oleh orang Islam. Artinya hukum yang digunakan di Indonesia bukan berdasarkan konstitusi kita Pancasila, tetapi berdasarkan hukum Islam. Dan Denny Siregar kawan-kawan berusaha menutupinya, menyangkalnya. Pada kenyataannya, ya, yang saya serukan adalah suara kenabian mengkritik, menggugat negara Indonesia. Makanya kemarin kita kesimpulannya endingnya apa? Kita mau class action, ya, melawan negara, bukan melawan pemerintah. Karena itu kejadiannya bukan cuma zaman Jokowi. Dari zaman sebelum Jokowi, zaman SBY itu parah sekali. Semua, makanya negara yang mau kita gugat. Dan harus sebelum 2024. Nah, itu kita mau garap, ya. Nah, sorry ya, yang di YouTube sebentar ya. Oke, saya tahu masalahnya. Ya. Oke, sudah. Yang di YouTube sudah, yang di YouTube sekarang normal ya. Karena tadi belum saya nyalakan wifi-nya.